Mahkamah Dewan Kehormatan MKD DPR meminta kepada majalah Tempo untuk memberikan klarifikasi soal pemberitaan dugaan adanya anggota DPR RI yang menerima suap dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ketua MKD DPR RI Adang Darajatun mengatakan, Tempo telah merilis berita yang berisi dugaan adanya jual beli kuota haji dan suap yang bernilai miliaran rupiah kepada anggota DPR RI sehingga MKD perlu memperjelas dugaan-dugaan dalam berita tersebut. Adang telah mengundang pihak majalah Tempo guna mengungkap dugaan praktik yang memiliki konsekuensi hukum tersebut. Namun MKD DPR juga tetap menghormati Undang-Undang Pers beserta kode etik jurnalistik yang berlaku. Sementara itu, anggota MKD DPR RI Habibur Rahman bahwa hari ini pihak majalah Tempo telah menyampaikan tidak berkenan hadir dan bakal mengundang kembali pihak majalah Tempo. Habibur Rahman menjelaskan, MKD mengundang Tempo berdasarkan ketentuan pasal 128 Undang-Undang MD 3 yang menjelaskan bahwa MKD dapat mengumpulkan alat bukti baik sebelum maupun pada saat sidang. Mengundang dari Tempo, redaksinya jam 10, tapi sekarang sampai jam 10.15 Ibu tidak hadir, dan memang dari redaksi Tempo sudah menyampaikan dua hal. Pertama adalah surat yang menyatakan tidak bisa hadir, lalu kedua adalah masalah-masalah yang berhubungan dasar-dasar kebebasan pers sesuai dengan Undang-Undang Pers gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa rekan-rekan media maupun Tempo jangan salah paham bahwa tugas Mahkamah Kehormatan Dewan adalah menjaga ya etika dan kehormatan anggota dewan. Nah, kalau kita baca di depan majalah Tempo halaman besar dan utama di depan, jelas sangat merasakan perlunya adanya pendalaman gitu ya, klarifikasi loh, bukan pemeriksaan. Jelas di situ dinyatakan ada dugaan jual beli kuota dan suap miliaran rupiah kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini sebagai MKD kan kita harus mengklirkan apakah betul ada anggota DPR RI yang betul-betul telah menerima suap miliaran rupiah. Saya sebagai Ketua MKD dan pimpinan MKD dan anggota bertanggung jawab atas berita ini. Nah, oleh karena itu kami ini hari mengundang majalah Tempo dan redaksinya, terutama rekan kita yang berbicara di suatu media, suatu rekaman, sehingga jelas gitu ya. Jadi sekali lagi undangan itu klarifikasi, dan saya sangat menghormati Undang-Undang Pers dan kode etik pers. Jadi sekali lagi untuk didengar bahwa kita sangat menghormati, tetapi tolonglah kita juga dihormati sebagai Mahkamah Kehormatan Dewan yang harus menjaga kehormatan dan etika anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Perlu mengundang, ingin jelas apa yang sebetulnya terjadi, sumber mana yang menyatakan bahwa anggota DPR memperoleh miliaran rupiah. Tapi ini kami mendapatkan informasi dari sekretariat bahwa pihak Tempo tidak berkenan untuk hadir hari ini, ya. Kami sebetulnya mencoba lagi, siapa tahu teman-teman berkenan lagi di minggu yang akan datang ya, di untuk memberikan keterangan di sini. Intinya bentuknya atau mekanismenya kami serahkan ke teman-teman. Kalau ingin di persidangan yang tertutup, kami siap mengikutinya ya. Dasar kami tentu adalah pasal 128 Undang-Undang MD 3 ya, bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan dapat mengumpulkan alat bukti baik sebelum maupun pada sidang Mahkamah Kehormatan Dewan ya. Pengumpulan alat bukti tersebut dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan mencari fakta guna mencari kebenaran suatu aduan atau kebenaran alat bukti yang didapatkan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan. Yang tiga, dalam rangka melaksanakan ya, tugas pengumpulan alat bukti, Mahkamah Kehormatan Dewan dapat meminta bantuan pada saksi, ahli, dan pakar untuk ya, memahami materi pelanggaran yang diadukan.